Selamat pagi, nama saya Melisa, NPM 1842045. Hari ini saya akan menjelaskan case study untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Jadi pertama, dapat diketahui di soal, Milestone Co. dia memiliki initial investment 1,8 juta, dan udah ada draft evaluation-nya tapi yang dibuat sama new staff-nya Milestone Co. dan mendapatkan net present value 738. Dan staff tersebut dia menyajikan informasi seperti berikut. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian pertanyaannya atau requirements-nya yaitu A sampai F. Oke, jadi pertama, relevant fixed cost itu 150.000 current price term per tahun. Kemudian, sales dan production volume itu sama, yaitu 95.000, 100.000, 150, dan 150.000 pada tahun keempat. Kemudian, tax rate-nya itu 22% dan in arrear. Nomor 4, Milestone Co. memiliki tax allowable depreciation 25% dengan menggunakan reducing balance basis. Kemudian yang nomor 5, selling price-nya memiliki inflasi 4,2% per year, variable cost-nya 5%, dan fixed cost-nya memiliki inflasi 3%. Yang keenam, harga jual dan variable cost semua itu di current price term. Jadi semua itu di tahun 0. Kemudian, nomor 7, investasinya tidak memiliki scrap value. Nomor 8, investasinya finance by 1,5 juta dolar dari loan yang interestnya 10% per tahun. Kemudian nomor 9, dia memiliki cost of capitalnya 12%. Nomor 10, Milestone Co. memiliki target payback periodnya 2,5 tahun. Dan target ROCE-nya, return on capital employed-nya 20%. Oke, jadi yang pertama, dia minta kita prepare evaluation draft yang baru sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Dan ukur atau measure acceptability-nya. Jadi yang pertama harus dibuat untuk tabel sales revenue, variable cost, fixed cost, dan depreciation. Karena seperti yang diketahui di soal, sales revenue memiliki inflasi 4,2%, variable cost 5%, fixed cost 3%, dan depresiasi yang digunakan oleh new staff atau yang di-prepare sama staffnya itu dia menggunakan straight line, sedangkan di soal dia diminta untuk menggunakan 25% reducing balance. Jadi, yang sales revenue untuk unitsnya tidak berubah 95, 100, 150, dan 150. Sales price-nya juga ngikutin soal, yaitu 25, 25, 26, 27. Di sini. Kemudian inflasinya harus dinaikkan 4,2%. Atau dikali 104,2%. Itu untuk tahun pertama. Tinggal dikalikan. Kemudian, yang tahun kedua sama, yaitu 104,2%. Tapi di pangkat 2, karena current price year itu berarti dia di tahun ke-0, dan sedangkan ini kita mau cari sales revenue di tahun kedua, makanya kita pangkat 2. Begitu juga untuk tahun ketiga dan tahun keempat. Dapatlah sales revenue yang sebenarnya itu 2474750 dan seterusnya. Kemudian variable cost ini sistemnya sama, hanya cost-nya saja yang berbeda, yaitu sesuai di soal 11, 12, 12, 13 di sini. Kemudian inflasinya 5%, berarti 105%. Dan kemudian untuk tahun keduanya itu dinaikkan 2 tahun, berarti pangkat 2, dan untuk ketiga pangkat 3, dan untuk tahun keempat pangkat 4. Jadi ini variable cost-nya semua.
Kemudian untuk fixed cost, dia bilang 150.000 per tahun. Dengan begitu kita harus naikkan juga inflasinya 3%, 103%, dan kita harus pangkat 2 juga. Untuk tiap tahun naik 1. Jadi 103 pangkat 2, 103 pangkat 3, 103 pangkat 4. Jadi ini fixed cost akhirnya. Kemudian untuk depresiasinya, kita harus menggunakan reducing balance 25%. Diketahui initial investment-nya ini 1,8 juta. Kita harus menggunakan cost tersebut. 1,8 juta dikali 25%, 450.000. Jadi dari 1,8 juta udah terdepresiasi 450.000, kita dapatkan 1,350.000. Dikali lagi 25% dapat 337.500. Jadi dari sisa buku nilai buku 1,350.000 ini dikurang dengan 337.500, sisa 1.012.500. Dikali lagi 25%, dapat depresiasinya segini, dikurang lagi dan memiliki net book value-nya 759.375. Jadi 759.375 kali 25% ini, kalau misalnya dikali, dia pasti bakal ada nilai buku sisa lagi. Jadi kita, karena depresiasinya hanya 4 tahun, kita cukup langsung habiskan aja semua di tahun keempat, itu 759.375. Dan untuk semua informasi soal ini, kita bisa nyusun draft yang baru dengan informasi yang sebenarnya. Jadi yang pertama, initial investment 1,8 juta di tahun ke-0. Kemudian sales revenue-nya di tahun pertama itu 247.450 dan begitu seterusnya dilihat dari sini. Kemudian dikurang variable cost dilihat dari tabel yang ini dan didapatkan contribution margin-nya sales revenue kurang variable cost segini. Kemudian fixed cost-nya juga didapatkan dari tabel di sini. Dan depresiasinya juga dari tabel yang sudah kita dapatkan di sini, yang di bagian depresiasi. Setelah itu kita dapat tahu earning before interest dan tax-nya. Segini. Dan kita harus kurangi tax-nya 22%. Dan karena tax-nya itu in arrear, kita harus tax di tahun pertama kita bayar di tahun kedua. Jadi 170.060 ini didapatkan dari 773.000 dikali 22%. Kemudian ini dari yang tahun kedua dikali 22% dan begitu seterusnya. Kemudian didapatkan earning after tax dari yang earning before interest tax-nya itu dikurang dengan tax-nya. Didapatkan ini. Kemudian kita harus tambahkan depresiasinya lagi, karena depresiasi ini bukan merupakan cash transaction, atau dia non-cash transaction. Jadi, tambahin depresiasinya lagi sama seperti yang ini, atau bisa dilihat dari tabel yang di sini. Kemudian, setelah kita dapatkan hasilnya, operating cash flow, kita juga bisa dapat langsung relevant cash flow karena dia tidak memiliki scrap value. Jadi, setelah dapat relevant cash flow, kita harus ubah present value ke present value dengan cost of capitalnya 12% sesuai soal. Dan untuk present value-nya menggunakan rumus 1 per 1 tambah I pangkat N sesuai dengan tahun. Kemudian setelah dikalikan dapat present value-nya, kita bisa tahu kalau net present value dari project milestone itu adalah $2.508.550. Jadi, the project has NPV of this, which is above 0, so this project is financially acceptable. Kemudian, yang B, kita diminta explain the vision yang kita buat di part A. Yang pertama, tax allowable depreciation.
the evaluation draft prepared by the new staff, dia menggunakan straight line method, whilst the information given is used the reducing balance method 25% basis on initial investment. Makanya tadi kita pakai 1,8 juta sebagai basisnya. Dan ketika kita untuk cari relevant cash flow-nya, portion of depreciation expense that is shown need to be added back. Karena depreciation ini non-cash transaction. Kemudian yang hal kedua itu ada inflation. Inflation yang terjadi seperti di sales price, variable cost, fixed cost. Dan dari informasi yang diberikan, semua 3 variable tersebut itu adalah menggunakan current price term atau year null. Hence, saya mengadjust nilai tersebut untuk tiap rate inflasi dari tiap variable. Seperti untuk sales price 4,2%, variable cost 5%, dan fixed cost 3% to the future value. Kemudian interest payment. Interest paid is financing expense and not included to the relevant cash flow. On the relevant cash flow, we don't need to be concerned with what has been paid in the past. Karena udah dibayar di waktu lalu. Kemudian taxation. Revisions made only by following every revisions of sales. Jadi sebelumnya tuh dia udah benar, kayak in arrear gitu. This one. 623 dikali 22%, 137 in arrear. Hanya saja karena ada revisi di inflasi di bagian sales revenue, variable cost, fixed cost. Jadinya mempengaruhi taxation-nya juga. Jadi tax-nya juga berubah. Hanya mengikuti perubahan dari sales, variable cost, fixed cost, dan depreciation. Tapi selebihnya sudah benar sistemnya. Kemudian, masuk ke yang C. Please help company to evaluate the investment. Pakai payback period and ROCE dan acceptability-nya. Jadi, seperti yang kita tahu, payback period itu dia pakai relevant cash flow atau operating cash flow. Karena di sini sama aja. Jadi kita bisa jabarin dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di sini. Jadi untuk tahun pertama itu didapatkan 1, 2, 2, 3. Akumulasi tahun pertama dan kedua itu sudah 2.285. Sedangkan investasi yang pertama kita berikan itu hanya 1,8 juta. Jadi kita mau tahu berapa lama untuk kita mendapatkan 1,8 juta tersebut. Dengan cara di tahun pertama masih segini, artinya tahun pertama masih belum mencukupi. Jadi 1 year tambah. Karena kita hanya butuh 1,8 juta dikurang 1.223, kita hanya butuh 577.000 lagi dari 1,62215 ini. Jadi tinggal 577.000 dibagi 1.062.215, hasilnya adalah 7 months. Ini setelah dikali 12, yaitu payback periodnya itu 1 year 7 months. Terus untuk ROCE-nya, kita menggunakan EAT atau NOPAT atau Earning Before Interest and Tax. Earning After Tax di bagian sini. 773, 724, 715 sampai ke tahun kelima. Saya udah salin di sini. Kemudian saya pakai dua rumus. Yang pertama average EAT dibagi dengan average investment, yaitu initial investment tambah scrap value dibagi 2 dikali 100. Average EAT total dari tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 5, yaitu ini 788,640 di sini. Kemudian initial investment-nya 1,8 juta dan scrap value-nya tidak ada. Jadi langsung aja 1,8 dibagi 2, 900.000. Ini bagi ini dikali 100 adalah 87%. Atau dengan cara lain, average EAT dibagi dengan initial investment dikali 100. Average EAT masih dengan angka tadi 788,640. Initial investment 1,8 juta tambah dibagi 2 dikali 100
menghasilkan 43,81%. So, using the target payback period of Milestone Co, which is 2,5 tahun, it is acceptable for the company to take this project. Karena dia memiliki shorter payback period, yaitu 1 tahun 7 bulan. Lebih singkat, 8 bulan. And using the target ROCE dari Milestone Co, yaitu 20%, juga acceptable. Karena projectnya itu either have 87% of 43%. Hanya menggunakan different formula. Hanya menggunakan different denominator. Dan which is much higher than 20%. Dan itu adalah bagus. Kemudian di bagian D, calculate the sensitivity of sales revenue and initial investment. So, dari sales revenue dan initial investment, kita harus ada sensitivity-nya. Rumus sensitivity itu sendiri yaitu net present value dibagi PV of sales revenue. NPV-nya didapatkan dari yang A tadi kita buat 2508, 550. Sedangkan PV-nya kita harus PV-kan sales masing-masing. Misalnya untuk sales revenue, ini yang didapatkan di tabel di atas. Kemudian kita harus PV-kan dengan cost of capital 12%, yaitu segini. Kemudian initial investment-nya kita PV-kan tetap 1,8 juta. Jadi kita dapat total PV-nya 1,8 juta dan 10.548.384 dolar untuk sales. Yang pertama NPV 2508550 dan PV dari sales revenue-nya 10 jutaan ini kita harus kurangi dengan PV yang udah dikenai pajak, yaitu ini dikali 22% dikali lagi dengan present value, karena kita harus present value-kan teks tersebut. Setelah dikurang, dapatlah 8476380, dan tinggal dibagi, dapatlah sensitivity dari sales revenue 29,59%. Untuk initial investment sendiri, dia hanya menggunakan angka 1,8 juta, jadi dari sini 2508.550 dibagi 1,8 juta yaitu 139,36%. The smaller the sensitivity percentage, the riskier its variable. The most sensitive and critical variable is sales revenue. Bisa kita lihat dia punya persentase jauh lebih kecil dari initial investment. If the project's estimated sales revenue are falling above this, the project's NPV will be negative immediately. Jadi, kalau misalnya sales revenue-nya itu turun sampai 30% aja, NPV-nya udah pasti minus. Dan project tersebut udah nggak bagus. Terus, berikutnya, kita masuk yang ke E. General inflation-nya 6%. Jadi, how to evaluate the investment proposal in real term? No need calculation. Tapi, saya hitung juga untuk pembuktian. Kalau misalnya setelah kita cari real rate dengan inflation rate-nya 6% dan money rate-nya 12%, kita dapat real rate-nya itu 5,66%. Dan ini nominal cash flow dari relevant cash flow di atas. Kita cari PV nominalnya dengan 12%. Jadi, nominal cash flow menggunakan nominal atau money rate. Kemudian, real cash flow menggunakan real rate. Dan dari nominal cash flow untuk ke real cash flow, kita menggunakan inflation rate. Setelah didapatkan, total PV dari nominal cash flow dan real cash flow itu akan sama.
paling hanya perbedaan desimal atau pembulatan. Dan NPV-nya tetap sama. To evaluate investment in real term, the nominal cash flow need to be discounted to the real cash flow using inflation rate, seperti yang saya jelaskan, and find the present value of the real cash flow using the real rate. Ini real rate-nya, 5,66%. And if we summarize everything, we shall get the same NPV for nominal cash flow and real cash flow. This one. Okay. Kemudian yang F, company may face the capital rationing issue untuk investasinya. Kenapa? Companies may face capital rationing constraints because they do not have either the capital on hand or the capacity to raise the capital needed to finance these projects. And that is common problem. Ketika sebuah perusahaan gak ada atau kurang dana untuk suatu project, maka capital rationing ini akan ada. Dan kita bisa cari dengan berbagai rumus atau cara, dan agar kita bisa tahu project mana yang sebenarnya paling bagus untuk kita ambil dengan dana yang kita ada untuk memaksimalkan payback-nya atau yang paling profit. Jadi sekian untuk penjelasan hasil case study yang saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.